semuanya, kembali lagi dengan podcast Renta Seren Bercerita. Oke, kali ini kita akan kedatangan tamu yang spesial banget. Pastinya dia sejarawan yang udah terkenal gitu loh. Kalian mau tahu gak sih tamunya itu siapa? Ayo langsung aja kita panggilkan sekarang yuk. Ini dia Maulidia. Halo, silakan. Halo semua, gue Maulidia. Asik. Oke, langsung kita mulai aja ya. Oke, boleh. Jadi gue tuh kepo banget sama sejarah tentang Orde Baru. Kebetulan kan lo sejarawan ya. Jadi gue mau nanya-nanya nih seputar sejarah itu kepada lo. Boleh. Jadi yang pertanyaan pertama dari gue itu, apa sih yang membedakan Orde Lama sama Orde Baru? Oke, jadi kalau misalnya gue jelasin ya, bedanya Orde Lama sama Orde Baru tuh ya beda banget. Soalnya kan kalau Orde Lama itu di bawah pimpinan Soekarno kan. Nah, jadi pimpinan Soekarno itu politiknya penuh dengan ideologi, nasionalismenya tinggi dan sering bentrok lah sama Barat istilahnya. Tapi sayangnya keadaan ekonomi waktu dulu ya lagi hancur-hancuran, terus habis itu politiknya gak stabil, terus habis itu banyak konflik yang internal. Nah, kalau misalnya Orde Baru itu kan di bawah pimpinan Soeharto ya kan? Iya. Nah, fokusnya tuh lebih ke stabilan pembangunan ekonomi lah. Nah, sistem pemerintah lebih kayak tertata tapi juga lebih otoriter. Lu tau gak sih waktu dulu tuh, waktu Orde Baru itu media tuh sering dikontrol gitu loh, gak boleh itu. Iya. Terus juga banyak mahasiswa yang demo-demo itu ya, kan. Ya itu tuh ya kebebasan berpendapat yang kata mahasiswa tadi tuh kayak ditekan gitu loh, kayak gak boleh sembarangan gitu. Iya, benar-benar. Nah, kalau misalnya dalam bukan bahasa sih, maksudnya istilah. Nah, kalau Orde Lama itu kan lebih liar tapi tuh semangat. Iya. Nah, tapi kalau misal Orde Baru itu rapi tapi keras gitu pertanyaannya. Oh, jadi gitu ya perbedaannya. Oke, Iya. kita lanjut ke pertanyaan kedua aja ya. Nah, terus tuh kenapa sih Soeharto bikin Orde Baru setelah Orde Lamanya jatuh? Apa sih motivasi utamanya Soeharto? Oke, jadi gini, setelah G30 SPKI 1965 itu, Indonesia kacau banget lah istilahnya. Nah, Soeharto itu muncul istilahnya sebagai kayak bisa dibilang pahlawan gitu. Pahlawan. Muncul dengan janji menyelamatkan negara dari krisis ekonomi dan politik. Nah, beliau itu membawa visi stabilitas, pembangunan dan modernisasi ekonomi. Nah, tapi ya kalau kita lihat dari lebih dalam, gak cuma mau ngebenerin negara aja. Nah, beliau itu juga pengen pegang kendali penuh gitu loh. Pegang kendali penuh tuh artinya kayak pemerintahnya ya sepenuhnya sama dia, sepenuhnya sama beliau gitu. Terus habis itu ya beliau juga pengen pegang kendali penuh kan, jadi bikin sistem yang menguntungkan dirinya sendiri kan. Nah, jadi menguntungkan dirinya sendiri sama kroni-kroninya itu kayak orang yang di terdekatnya lah. Iya, kayak bawa-bawahan gitu ya. Ya, jadi bisa dibilang ada dua sisi. Beneran mau emang bikin negara lebih stabil atau beliau itu juga demi mempertahankan kekuasaannya sendiri gitu. Oh, jadi gitu motivasi Soeharto. Iya. Makasih banyak ya. Iya. Lanjut ke pertanyaan gue yang berikutnya lagi aja ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, kalau dari sisi perlawanan nih ya, kira-kira reformasi bisa terjadi lebih cepat nggak kalau perlawanan terhadap Orde Baru itu lebih terorganisir? Oke, secara teori ya bisa aja, tapi masalahnya Orde Baru kan pinter banget buat ngejaga posisinya itu. Mereka dikontrol media lah, terus habis itu ditekan oposisi, dan siapapun yang ngelawan terhadap Orde Baru itu langsung dibungkam gitu loh. Nah, terus tapi waktu dulu selama ekonominya masih stabil, masyarakat tuh lebih milih diam daripada harus membungkam gitu. Tapi waktu krisis tahun 1997 itu meledak, keadaannya berubah, banyak PHK, terus habis itu penganggurannya tinggi. Jadi kan bikin masyarakat kayak gak bisa diam lah. Jadi kayak aduh gak bisa nih, gak boleh begini. Jadi ya kalau misalnya perlawannya terorganisir dari dulu ya mungkin bisa lebih cepat gitu.
Oh gitu ya. Oke, ngerti. Sekarang lanjut aja ke pertanyaan berikutnya deh. Oke, lanjut aja nih ya. Ya. Kenapa sih pada zaman itu masyarakat tuh awalnya dukung sama Orde Baru, tapi Iya. lama-kelamaan mereka malah menolak? Kenapa tuh kalau boleh tahu? Jadi kayak yang lo bilang tadi, yang awalnya masyarakat nih kayak seneng banget, terima banget sama Orde Baru. Tapi kan waktu dulu masyarakat awal-awal kayak ngerasa kalau misalnya dulu ekonomi jadi lebih membaik lah, terus habis itu pembangunan di mana-mana, hidupnya jadi stabil gara-gara ada Orde Baru itu. Nah, tapi lama-lama tuh rakyat itu kayak ngerasa kok sistemnya makin gak adil, terus habis itu kayak banyak korupsi di mana-mana. Iya. Ya kan? Terus kebebasan makin itu kan kebebasan berpendapat loh, kayak kita pengen berpendapat tapi susah banget lah, sering dibungkam gitu-gitu. Dan sementara yang kaya misalnya makin kaya, terus kayak miskin terus makin tersingkirkan gitu. Nah, pas krisis ekonomi 1997 datang, semua kelemahan Orde Baru tuh kebuka semua. Harga-harga pokoknya naik, banyak orang kehilangan kerja, dan akhirnya rakyat yang dulu dukung tuh sekarang kayak mulai nolak lah, mulai gak suka sama Orde Baru itu. Oh gitu ya. Iya. Ya pantesan aja pada zaman itu sangat amat kacau sih. Oke, kita udah berada di puncak pertanyaan terakhir aja Iya. nih. Jadi ya, seberapa besar nih ya peran militer di Orde Baru? Mereka benar-benar dukung Soeharto atau cuma numpang naik nama aja gitu? Oke, militer itu kan fungsinya sebagai fondasi utama Orde Baru kan. Nah, mereka nggak cuma ngurus keamanan aja, kayak yang kita tahu kayak militer pasti jagain keamanan. Enggak, kalau sekarang tuh kalau misalnya dulu itu peran militer itu nggak cuma keamanan tapi juga berpolitik dan bisnis lewat konsep abri fungsi. Nah, banyak jenderal yang dapat jabatan strategis dan keuntungan besar, makanya mereka dukung Soeharto gitu. Nah, Pantesan ya. tapi begitu Orde Baru mulai goyah, gak semua setia. Kayak yang awalnya kayak setia tapi kok Tiba-tiba dia pergi aja iya gitu gitu, ya. ada yang tetap loyal sih, tapi itu karena mungkin dapat keuntungan juga gitu kan. Terus ada juga yang jaga jarak lah, karena nggak mau ikut campur lagi, nggak mau ikut lebih dalam lagi gitu. Jadi ya gitu aja sih penjelasannya. Wah, menarik banget nih pembahasannya. Makasih banyak ya buat penjelasannya. Ya, sama-sama. Benar-benar bikin kita semua itu jadi tahu, paham tentang soal Orde Baru. Oke. Nah, kalian udah paham belum nih sama tentang penjelasan dari Orde Baru oleh sejarawan kita? Oke, segitu saja video podcast Renta kali ini. Bye-bye. Bye-bye.